Boni. Ich habe schon in einem Interview gesagt, dass wir haben die verschiedene Qualität, das kann passen zusammen. Resmi, John Herman bahagia penyerang keturunan Ganas bersedia membela timnas Indonesia. Ya, pelatih timnas Indonesia John Herman dijamin bahagia saat ini sebab ia telah menemukan penyerang keturunan Ganas yang bersedia membela timnas Indonesia. Lantas, siapakah pemain yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah penyerang Vivian Lo dan Zen Bergen. Di era Patrick Kluivert, Dean Zandbergen dicueki padahal sudah bersedia membela timnas Indonesia. Alih-alih memproses naturalisasi, Dean Zandbergen, PSSI memilih menjadikan Mauro Zylstra sebagai warga negara Indonesia. Mauro Zylstra belum bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia senior, plus gagal mencatatkan menit tampil bareng FC Volendam di Eredivisie 2025-2026. Dean Zandbergen yang memiliki tinggi badan 2 meter telah mencetak gol di Liga 2 Belanda 2025-2026. Dalam 18 pertandingan ia mencetak 30 gol. Dean Zandbergen memiliki darah Indonesia dari keluarga sang ibu yang berasal dari Depok. Alhasil ia eligible untuk membela timnas Indonesia. Mantan penyerang Sparta Rotterdam ini pun siap membela timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan Yusa Nugraha pada April 2025, Dean Zandbergen tertarik jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Ya, banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia juga, kata Dean Zandbergen. Karena itu, menarik menanti apakah Dean Zandbergen masuk dari radar John Herman atau tidak. John Herman selaku pelatih timnas Indonesia berniat terbang ke Eropa untuk memantau pemain diaspora dan berpotensi mendatangkan pemain keturunan tambahan. 3 pemain keturunan yang berpotensi membela timnas Indonesia era John Herman. Jayden Oosterwolde. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Jayden Quinn Oosterwolde, pemain berpostur hampir 2 meter ini. Saat ini membela Fenerbahce di Super League Turki sejak Januari 2023. Oosterwolde mengawali karirnya di Akademi FC Twente pada 2016. Sebelum menembus tim U17 dan U19, ia kemudian dipromosikan ke tim senior FC Twente pada musim 2020-2021. Karirnya berlanjut ke Italia setelah dipinjamkan ke Parma pada awal 2022, lalu dipermanenkan pada 1 Juli 2022. Bersama Fenerbahce, Oosterwolde telah tampil dalam 89 pertandingan di berbagai ajang, termasuk kualifikasi Liga Champions, serta mencetak 2 gol untuk klub yang dijuluki Sari Kanarayan tersebut. Lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001, Oosterwolde memiliki darah keturunan Indonesia, Belanda, dan Suriname. Meski sempat mendapat tawaran membela timnas Indonesia dan Suriname, dia sebelumnya masih memprioritaskan timnas Belanda. Keunggulan utama Oosterwolde adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Selain bek kiri, ia juga bisa tampil sebagai bek tengah maupun gelandang. Kombinasi kekuatan defensif, kecepatan, dan kontribusi menyerang membuatnya menjadi aset ideal bagi timnas Indonesia. Tristan Goyer. Nama lain yang sudah lama dikaitkan dengan naturalisasi adalah Tristan Goyer. Pemain kelahiran Balserum, Belanda 2 September 2004 itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang berasal dari Maluku. Saat ini Goyer bermain untuk PES Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax U21 dan dikenal sebagai pemain versatile. Berdasarkan data Transfermarkt, ia mampu bermain sebagai fullback kanan, back tengah, fullback kiri, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap kanan dan kiri. Kehadirannya berpotensi menambah kedalaman lini belakang timnas Indonesia, mengikuti jejak pemain serba bisa seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Kevin Verdong yang kerap diplot fleksibel dalam skema 3 atau 5 back. Jensen Seal. Satu nama lain yang tak kalah menarik adalah Jensen Silit. Saat ini, bek tengah dengan tinggi badan 195 cm tersebut membela Wolfsburg dengan status pinjaman dari klub Premier League Sunderland. Kabarnya, Silt memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Ambon. Lahir di Ede, Belanda, Silt menimba ilmu di Akademi PSV Eindhoven sebelum hijrah ke Inggris pada 2023.
Dia telah mencatatkan debut bersama Sunderland dan sempat menjadi sorotan media Inggris sebagai bek muda potensial. Shield bahkan tampil sebagai starter pada pekan pertama Premier League 2025-2026 dan bermain selama 53 menit saat Sunderland menang telak 3-0 atas West Ham. Dengan postur ideal dan kemampuan duel udara yang kuat, Shield dinilai cocok untuk memperkuat pertahanan modern timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di level Asia hingga dunia. Di sisi lain, pelatih baru timnas Indonesia senior yakni John Herman baru-baru ini menuai sorotan dari banyak pihak. Melansir dari laman resmi PSSI, pelatih asal Inggris tersebut sempat disorot terkait keputusan pada ajang AFF Cup 2026 nanti yang akan menurunkan skuad timnas bermaterikan pemain liga lokal. Namun, ternyata tidak hanya itu saja, mantan pelatih timnas Kanada ini juga menjadi sorotan usai menyinggung bek andalan klub Persija Jakarta yakni Rizky Ridho. Melansir dari kanal berita Garuda Soccer, John Herman menyebut Rizky Ridho adalah salah satu sekian banyak pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata kendati bermain di kasta Liga Indonesia. Pujian terhadap mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut diperoleh pasca pertandingan derby El Clasico Liga Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dalam laga tersebut, Rizky Ridho memang tampil cukup luar biasa kendati gagal memberikan kemenangan untuk tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Disinggungnya kualitas Rizky Ridho tersebut memang cukup masuk akal. Pasalnya, Rizky Ridho dianggap sebagai pemain Liga Indonesia terbaik yang cukup konsisten menembus skuad utama timnas Indonesia. Bahkan, dirinya saat ini menjadi satu-satunya pemain dari liga lokal yang konsisten menembus skuad utama di tengah banyaknya pemain diaspora Indonesia yang berumput di luar negeri. Lebih lanjut, John Herman juga menyinggung kualitas Liga Indonesia yang dinilai bisa berkembang pesat ke depannya. John Herman menyebut salah satu tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia adalah memantau para pemain dari liga domestik guna membangun skuad masa depan. John Herman dan PSSI sebelumnya memang telah sepakat mengenai visi dan misi selama dirinya menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Salah satunya adalah mengemban bakat di liga lokal guna kepentingan tim nasional. Oleh karena itu, dirinya juga setuju saat diminta oleh PSSI untuk menetap di Indonesia. Situasi ini tentunya cukup berbeda dibandingkan saat masa kepelatihan sebelumnya. Contohnya adalah Sintayong dan Patrick Kluivert yang tidak selalu diwajibkan tinggal di Indonesia dalam durasi yang sama untuk memantau pemain liga lokal secara intensif. Hal inilah yang dianggap sebagai langkah konkret baru yang diterapkan oleh PSSI dalam membangun kekuatan sepak bola nasional. Sosok Rizky Ridho yang dianggap sebagai salah satu produk tersukses dari pengemban potensi di Liga Indonesia membuktikan bahwa kualitas liga lokal memang tidak seburuk yang kita kira. Tentunya diharapkan hal ini bisa memberikan dampak positif ke depannya, khususnya bagi prestasi timnas Indonesia.